Benarkah supporter timnas memberikan kejutan menjelang duel melawan timnas Vietnam di Piala ASEAN? Tiket pertandingan timnas Vietnam versus Indonesia diborong habis Stadion Fitri Puto. Target Erick Thohir diajak luar biasa oleh warganet Vietnam menjelang pertandingan. Jesus menjadi orang Indonesia pertama yang mencetak gol di Serie A Italia bersama Venezia. Coach Sintayong sampai meminta begini kepada para supporter skuad Garuda menjelang melawan timnas Vietnam. Pelatih timnas Vietnam sesumbar akan kalahkan timnas Indonesia dengan mudah dan mencetak gol besar. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Respon mengejutkan publik Vietnam kepada target Erick Thohir untuk timnas Indonesia melawan Vietnam kini tuai sorotan. Ya, diketahui Erick Thohir hanya mematok target imbang untuk timnas Indonesia dalam lawatan ke Vietnam. Target itu tidak muluk-muluk karena harapan besar Erick Thohir untuk timnas Indonesia adalah bisa bermain lebih baik. Saya harap melawan Vietnam bisa bermain lebih baik, lebih tenang, maklum pemain muda, ucap Erick Thohir. Lawan Vietnam karena dia kekuatan penuh untuk bisa seri sudah luar biasa. Tapi lawan Filipina targetnya seri atau menang, jelas Erick Thohir. Ya, merasa berada di atas angin, publik Vietnam pun meyakinkan kemenangan ada di pihak mereka dan akan segera diwujudkan. Ejekan pun dilontarkan untuk Erick Thohir di mana target yang diberikan dianggap sebagai alibi menutupi rasa malu jika nanti Indonesia kalah. Masyarakat Indonesia terlalu rendah hati untuk merasa malu, tulis netizen Vietnam dikutip dari dantri.com.vn. Indonesia tidak lagi sesumbar, lihatlah Indonesia akan rusak dan dihancurkan. Mereka akan tersingkirkan di babak penyisihan grup Piala ASEAN 2024. Mereka juga akan gagal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka berhentilah bersikap arogan, imbuh mereka. Pelatih timnas Vietnam yaitu Kim Sang-sik kini dengan angkuhnya sesumbar akan bisa mengalahkan timnas Indonesia dalam laga lanjutan Piala ASEAN Cup 2024 ini. Ya, diketahui timnas Vietnam akan menjamu timnas Indonesia di Stadion Fitri Puto. Dalam hal ini Kim Sang-sik menyebut bahwa permainan timnas Indonesia di ajang ini masih banyak masalah. Dalam hal ini ia mengklaim para pemainnya sudah siap menjalankan strategi untuk memenangkan laga melawan timnas Indonesia. Indonesia mempunyai masalah fisik, jadi kami akan memanfaatkan kelemahan itu, memberikan tekanan kepada mereka dan menang, kata Kim Sang-sik dengan pedenya. Ya, sejauh ini timnas Vietnam memang lebih diunggulkan dibandingkan timnas Indonesia dalam duel Piala ASEAN. Kim Sang-sik mengaku sudah mengamati gaya permainan timnas Indonesia dalam dua laga sebelumnya. Selain itu, ia pun menyoroti skuad Garuda yang didominasi para pemain muda. Setelah melihat dua pertandingan Indonesia, saya melihat skuad mereka penuh dengan pemain muda dan terlihat ada banyak masalah. Saya menganalisis itu dengan para pemain Vietnam dan menuangkan ide itu pada sesi latihan. Seluruh tim akan tetap mengikuti rencana yang sudah ditetapkan dari awal, imbuh Kim Sang-sik dengan penuh percaya diri akan memenangkannya. Ya, publik Vietnam pun percaya diri bahwa timnya akan bisa mengalahkan timnas Indonesia yang isinya para pemain U22. Kim Sang-sik menegaskan para anak asuhnya akan fokus mencetak gol ke gawang timnas Indonesia. Setelah melihat pertandingan antara Indonesia dengan Laos, banyak orang berpikir bahwa Vietnam akan menang mudah melawan Indonesia dengan skor besar. Tapi saya tidak peduli skornya berapa, itu bisa 1, 2, atau 3 gol. Saya tahu bagaimana sulitnya mencetak gol melawan Indonesia meski mereka lelah, imbuhnya menambahkan. Timnas Indonesia bersiap melakoni laga tandang melawan timnas Vietnam dalam laga lanjutan Piala ASEAN Cup 2024, di mana duel tersebut akan digelar di Fitri Stadium mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat pada Minggu malam nanti. Dalam hal ini, pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong berharap bagi para supporter untuk memaklumkan jika skuad Garuda kalah melawan timnas Vietnam. Coach Sintayong beralasan bahwa tim asuhannya tidak diuntungkan menjelang duel menghadapi timnas Vietnam. Saya memprediksi bahwa besok akan menjadi pertandingan yang sulit dan melelahkan untuk Indonesia, ujar Coach Sintayong. Ya, seperti diketahui timnas Indonesia menurunkan skuad muda di ajang ini. Dalam dua pertandingan sebelumnya, tim Merah Putih memetik sekali kemenangan dan 1 kali imbang. Sementara itu, timnas Vietnam menatap ajang ini dengan kekuatan penuh, di mana timnas Vietnam menurunkan skuad utama. Selain itu, timnas Vietnam juga lebih diuntungkan lantaran mendapatkan jeda yang lebih panjang. Berbeda dengan Indonesia yang harus menjalani pertandingan 3 kali dalam 6 hari. Timnas Vietnam mempunyai keuntungan dibandingkan kami, karena sebagian besar pemainnya adalah pilar timnas dan berpengalaman serta berpartisipasi dalam turnamen internasional sebelumnya, imbuh Coach Sintayong. Ya, Coach Sintayong lantas menjelaskan
menjelaskan alasannya yang menurunkan lebih banyak pemain muda di ajang ini. Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai persiapan untuk menghadapi kualifikasi dan Piala Asia U23 tahun depan. Ia berharap skuad muda Indonesia bisa menambah pengalaman bermain di Piala Asian Cup 2024 ini. Tujuan Indonesia adalah untuk lolos kualifikasi Piala Dunia. Kami akan memfokuskan semua sumber daya untuk tujuan itu. Kalau Indonesia mendapatkan hasil akhir yang buruk saat menghadapi Vietnam, saya berharap pada supporter bisa mengerti, imbuh Coach Sintayong. Pemain timnas Indonesia yaitu Jay Izzas kini berhasil mencetak gol di laga Juventus versus Venezia di laga lanjutan Liga Italia pada Minggu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut Venezia bermain imbang 2-2 melawan Bianconeri. Ya, Jay Izzas dipercaya tampil sebagai pemain inti dalam laga melawan Juventus, di mana ia bermain dalam formasi 3 back sejajar. Venezia kebobolan oleh Juventus di menit ke-19. Dalam skema sepak pojok, tim tuan rumah mampu menyundul bola ke arah tiang jauh. Jay Izzas pun yang bertugas mengawal Gatti tidak bisa mengikuti pergerakannya dengan baik. Alhasil Gatti lepas dari kawalan dan dengan mudah menceploskan bola ke dalam gawang. Setelah kebobolan, Venezia berusaha keras untuk mencetak gol balasan. Namun Venezia kesulitan untuk bisa melepaskan tembakan ke arah gawang lawan. Di sisi lain, Jay Izzas dan kawan-kawan bisa tampil lebih baik di saat bertahan. Alhasil di babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Juventus. Di tengah kesulitan mencetak gol, peluang Venezia bisa mencetak gol balasan di menit ke-61 pun terjadi, di mana gol Venezia dicetak oleh Mikel sebagai gol penyama kedudukan. Gol ini berasal dari skema serangan yang disusun rapi oleh para pemain Venezia. Serangan itu diakhiri umpan silang Francesco ke arah tiang jauh dan bisa disundul oleh rekannya. Kejutan Venezia untuk Juventus tidak berhenti sampai di situ, di mana Jay Izzas berhasil mencetak gol ke gawang Juventus di menit ke-83. Berawal dari tendangan bebas, Jay Izzas yang ikut maju membantu serangan berhasil menyundul bola. Dalam kesempatan itu, bola sundulannya berhasil mengarah ke pojok gawang tanpa bisa dijangkau oleh sang kiper. Sayangnya, kemenangan yang sudah ada di depan mata itu sirna di masa injury time, di mana Juventus mendapatkan penalti setelah Antonio melakukan handball. Atas penalti tersebut, skor kedudukan menjadi 2-2 dan bertahan hingga laga selesai. Tiket pertandingan timnas Vietnam versus Indonesia dalam ajang Piala ASEAN ini kini menjadi buruan para supporter, khususnya para supporter tim tuan rumah. Ya, Federasi Sepak Bola Vietnam membuka loket penjualan tiket pertandingan Vietnam di Piala ASEAN Cup 2024 mulai Kamis kemarin, di mana tiket 2 pertandingan melawan Indonesia dan Myanmar hanya dijual secara offline di loket di Stadion Fitri. Dikutip dari sejumlah media Vietnam, antusias supporter timnas Vietnam untuk membeli tiket pertandingan melawan Indonesia sangat besar. Bahkan supporter sudah rela antri di sekitar Stadion Fitri pada Rabu malam kemarin atau lebih dari 8 jam sebelum tiket penjualan dibuka. Sejak larut malam pada 11 Desember, banyak penggemar dan calo tiket telah menyergap di pintu masuk stadion olahraga untuk memesan tempat duduk. Beberapa orang begadang semalaman menunggu giliran untuk membeli tiket pertandingan antara Vietnam versus Indonesia, tulis Zing News. Ya, pagi harinya beberapa jam sebelum loket dibuka, antrian panjang terlihat. Suhu dingin yang mencapai 15 derajat Celcius hingga hujan rintik tidak menyurutkan gairah supporter untuk membeli tiket Vietnam versus Indonesia. Ya, sebenarnya Federasi Timnas Vietnam sudah menjual tiket laga kandang Timnas Vietnam sejak 2 Desember 2024 yang lalu secara daring. Lantas pada 4 Desember 2024, Federasi menyebut tiket sudah habis terjual. Namun setelah kemenangan besar atas Laos, Federasi membuka pengumuman akan menjual tiket tambahan di laga melawan Timnas Indonesia dan Myanmar secara langsung. Hal ini pun disambut masyarakat Puto, termasuk dari kota lain, untuk datang langsung mengantre pembelian tiket. Antusias besar supporter Vietnam menjelang laga menyambut Timnas Indonesia disebut tidak pernah terjadi sejak SEA Games 2021 yang lalu. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.